Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak semuanya, gimana kabarnya? Alhamdulillah, sehat, luar biasa. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa dulu. Silakan ketua kelas untuk mulai berdoanya. Agus Riansyah, Ahmed Amelia, Dea Matu Praingga, Vita Askia, Jigas Aisyah Nurosi, M. Sultan Nuradin, M. Zidan Ibrahim, Maulana Akbar Bawi, Maidana Bisafira, Muhammad Nabibul Afnan, Naib Arya Putrama, Nazar Laila Fitriani, Reza Suradijaya, Randy Hidayat, Idoratin, Tiara Aulizatifah, Zaratul Mubarakah, Zakat Putra Fatul Rahman. Ya, waduh semua ya. Ayo kita buka bukunya. Kita akan segera memulai pembelajaran. Ya, buka bukunya. Sebelum pembelajaran, untuk pelajaran 2, Pak Guru ingin bertanya tentang pelajaran yang sudah dipelajari minggu lalu. Tentang apa minggu lalu? Kalimat thayyibah. Iya. Kalimat thayyibah apa? Baik. Ya. Di kelas 6 kalimat thayyibahnya apa? Disebut juga kalimat artinya apa? Alhamdulillah sudah bisa semua. Sekarang lanjut pelajaran 2, yaitu tentang apa? Kita buka ya. Tentang Asmaul Husna. Jadi dengan Asmaul Husna, ya di kelas 6, di kelas 4 ada kelas 5 ada. Sekarang kelas 6 ketemu lagi dengan Asmaul Husna. Apa yang akan dibahas Asmaul Husna di kelas 6? Nanti dulu. Ya, Pak Guru mau tanya dulu. Asmaul Husna itu artinya apa? Baik, jumlahnya berapa? Kita lihat berdua bersama. Asmaul Husna berarti nama dan Asmaul berarti nama dan Al-Husna berarti baik atau indah. Menurut bahasa, Asmaul Husna berarti nama-nama Allah yang baik. Sedangkan menurut istilah adalah nama-nama yang baik yang dimiliki Allah. Betul ya? Sekarang Asmaul Husna yang dibelajar di kelas 6 adalah tentang mengenal Allah Subhanahu wa Kita akan bahas satu persatu tentang sifat Asmaul
kalau bapak ini orang tersebut mudah memberikan maaf, karena Allah juga memberikan maaf kepada hamba-hambanya sangat luas. Dalilnya apa? Dalam Al-Quran menyebutkan kata bapak sebanyak 5 kali. 3 kali berdiri sendiri sebagaimana terungkap dalam Quran surat Nuh ayat 17, halaman 71 ayat 10, dan Quran surat Toha halaman 20 ayat 82, sedang 2 kali lainnya dirangkai setelah penyebutan sifat dan nama indah lainnya, yaitu Al-Aziz. Sesungguhnya Tuhanmu sangat luas maghfirahnya, Quran surat Taubah ayat 107. Yuk dibaca bareng-bareng. Yang artinya sebagai umat muslim kita mengimani dengan percaya dengan sifat al-ghaffar. Dengan sifat al-ghaffar kita selalu mohon ampun kepada Allah atas segala kesalahan yang pernah kita perbuat, baik sesama manusia maupun dengan Allah. Jadi tidak usah sungkan-sungkan kita untuk memohon ampun pada Allah. Jangan jadi orang yang sombong atau jadi orang yang selalu hebat dengan yang memberikan maaf, ya, adalah orang hebat. Bukan, orang yang hebat itu adalah orang yang selalu memberikan maaf kepada orang sebelum kita meminta maaf kepada orang tersebut. Jangan menunggu hari lebaran kita baru memberikan maaf kepada orang yang bersalah. Kita sebagai manusia itu sering berbuat salah. Terus, nah, dosa itu adalah sesuatu yang mengganggu pikiran dan hati. Perasaan tidak tenang dan selalu merasa bersalah adalah bagian dari tanda bahwa kita melakukan perbuatan dosa ataupun bentuk perbuatan dosa tersebut. Ini ya, barangkali kalian yang belum tahu artinya dosa ini. Dosa adalah sesuatu yang mengganggu pikiran dan hati. Bagaimana timbul dosa? Ketika kita melakukan suatu kesalahan, ya, yang atau perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah, itu sudah termasuk kita berbuat dosa. Bagaimana menghapusnya? Dengan kita mohon ampun kepada Allah. Ini ada contoh. Orang pelajar yang sudah melakukan kecurangan saat ujian, yaitu menyontek. Aktivitas menyontek yang dilakukan tidak pernah ketahuan hingga beberapa kali. Baru pada kepelajaran yang sekali ketahuan. Ketika ia melakukan kecurangan pertama kali, Allah SWT masih menutupi rahasianya. Yang kedua kalinya, Allah SWT masih menutupi. Boleh jadi kesempatan itu Allah SWT masih berikan kesempatan baginya untuk bertobat dan berhenti dari perbuatan buruknya itu. Namun, ketika ia melakukan yang ketiga kalinya, Allah SWT membukakan rahasianya itu di hadapan dunia sehingga kecurangannya terbongkar dan dia pun mendapatkan hukuman. Ini contoh seorang pelajar sedang menyontek dalam bab ulangan. Menyontek pertama tidak harus sama dulu, ya. Keduanya lolos lagi, kecurangannya tidak dilihat dulu. Tapi si siswa itu menyombongkan diri. Saya menyontek berapa kali, tapi saya belum ketahuan. Mungkin, ya, lain waktu ketika sudah menyontek, Allah memberikan petunjuknya kepada guru, untuk mengungkapkan bahwa si anak ini sering menyontek. Nah, ketiga kalinya anak itu akhirnya tertangkap menyontek. Makanya jangan takabur. Ya. Merasa satu kali dua kali tidak terbongkar, akhirnya mengulangi lagi. Bahwa suatu saat Allah itu akan membukakan atas kesalahan-kesalahan kalian dan semua umat manusia. Allah
Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk meneladani dan membiasakan ma'al ghafar dalam kehidupan kita. Jadi kita harus meneladani sifat al-ghafar. Di antaranya dengan cara satu apa? Salah satu meneladani sifat al-ghafar yaitu dengan memaafkan orang-orang yang pernah menyakiti dan berbuat kesalahan kepada kita. Jangan mentang-mentang orang itu berbuat salah dengan kita susah memaafkan orang tersebut. Karena kalau diterangkan dalam bab kalimat istighfar kemarin, ya, bahwa kita itu memberikan maaf kepada orang lain, apa kita meminta maaf kepada orang lain sebelum ajal kita dan jangan, ya. Jangan menunggu nanti nunggu lebaran. Jangan, kalau ada masih ada waktu besok, kenapa harus dilakukan besok? Ataupun setelah kita bertengkar langsung minta maaf pada temannya, itu lebih baik, lebih cepat, lebih baik. Yang kedua, apa? Menghilangkan kebencian dan dendam dalam hati. Jangan terlalu banyak menaruh dendam dalam hati, karena itu tidak baik. Kalau kita mengadili sifat al-ghafar, kita akan membuat kebencian yang ada dalam hati kita. Jangan menuntut itu terus. Saya tidak akan memaafkan dia pernah membuat kesalahan pada saya, dia pernah menyakiti hati saya, dia pernah mencurangi saya. Tapi kalau kita mengadili sifat al-ghafar, semua kebencian itu akan hilang. Karena semata-mata itu kita memberikan maaf dan ikhlas itu karena Allah. Jadi hatinya pun diberi ketenangan dan menerima semua apa yang diberikan Allah kepada kita, diterima dengan lapang dan yang ketiga, kebanyakan orang itu sering melihat orang lain, inilah, itulah, ya kan? Itu loh sekaya, orangnya kayak gini. Padahal dia itu orangnya baik. Jangan katakan dengan ini, dia itu suka ini. Padahal tidak. Itu namanya prasangka buruk. Selalu berprasangka baik. Saya itu berteman dengannya lah, orangnya baik, rajin sholat, ya kan? Terus berikutnya, tidak mencari-cari kesalahan. Ini yang terjadi di kelas. Sering mengulangi kesalahan yang dulu. Sudah baikan, diungkit lagi, akhirnya jadi rame lagi. Sudah baikan lagi, diungkit lagi. Ini tidak boleh, itu tidak baik. Kalau kita menjaga sifat al-ghafar, buang sifat yang seperti itu. Kita berpositif saja pada teman kita, bahwa teman kita itu adalah orang yang baik, ya kan? Terus Tidak membuka aib orang lain. Tidak membuka aib orang lain. Jangan selalu membuka aib teman kalian. Aib apa sifat dulu? Keburukan orang lain. Contoh, ya, si Zara duduk dengan si Tiara, ya, menggunjing, si Najmi, ya, itu anaknya itu loh nakal. Jangan berteman dengan dia. Itu salah satu membuka aib orang lain. Itu tidak boleh. Yang terakhir, Tidak menggunjing. Tadi tidak menggunjing apa? Ya, ngobrol satu kelompok dengan membuka aib orang lain. Kali menggunjing, ya, membuka-buka kesalahan, membuka-buka sifat keburukan orang lain. Itu juga tidak boleh. Apalagi memfitnah. Ini jelas tidak boleh. Makanya kamu jangan sering kan menuduh orang tanpa bukti yang kuat. Itu timbulnya fitnah. Kamu mencuri saya kan? Kata si yang dituduh, saya nggak pernah mencuri kan dulu. Saya punya itu sendiri. Itu juga kalau belum pasti jangan asal menyakiti orang lain. Penyakit orang lain itu banyak. Berupa lisan juga bisa menyakiti orang lain. Berupa lisan kita ngomong kotor, ngomong kasar. Dengan contoh, sudah tahu bentuk wajahnya seperti itu, tapi dibilang
jeleklah, ini dan itulah, itu juga sama saja dengan menyakiti orang lain. juga tidak boleh. Itu tadi tentang sifat al-ghafar. Sekarang ya, mengenal sifat al-afu. Apa itu sifat al-afu? Kita buka. Al-afu artinya apa? Secara bahasa kata al-afu berarti menghapus, menghilangkan sampai akar dan memaafkan. Sebagai nama Allah Subhanahu wa taala, maka al-afu berarti yang Maha Pemaaf. Memaafkan semua kesalahan yang dilakukan oleh hambanya. Allah Subhanahu wa taala memaafkan dengan menghapus dan menghilangkan dosa dan menghilangkan dosa-dosa hambanya sampai ke akar dengan tidak menimpakan hukuman atau sanksi kepadanya. Allah Subhanahu wa taala memberikan maaf kepada siapapun yang dikehendaki. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memaafkan begitu banyak kesalahan hambanya tanpa mereka meminta. Karena jika tidak dimaafkan, manusia sudah pasti binasa dengan setiap dosa yang dilakukan. Ya. Allah memberikan maaf kepada hambanya itu tidak dengan ukuran. Kalau manusia bagaimana memberikan maaf? Kamu mau minta maaf ke saya? Cium kaki saya dulu. Bahasa kasarnya seperti itu kan? Ya. Cium kaki saya dulu. Ataupun kalau kamu mau meminta maaf sama saya, kamu berikan saya oleh-oleh. Itu manusia. Tapi Allah tidak. Banyak sekali manusia yang berbuat dosa, tapi Allah selalu memberikan maaf kepada hamba-hambanya. Padahal kesalahan manusia itu sangat banyak ya. Yang fatal juga ada. Tapi Allah tidak membatasi sifat maafnya untuk hamba-hambanya. Tapi kalau manusia kan tadi ada sanksinya kan? Tapi kalau Allah tidak. Andai kata Allah memberikan maaf itu ada sanksinya, pasti manusia itu akan binasa. Ya kan? Memberikan maaf pada manusia diibati dengan azab. Azab itu apa sih? Suatu cobaan yang berat dalam hidup manusia. Itu dengan azab. Atas perbuatan-perbuatan yang begitu besar ya, kesalahan yang begitu besar tersebut, melakukan perbuatan yang tidak layak, pasti Allah akan memberikan azab. Lanjut. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 60. Siapa yang bisa baca? Satu anak? Acungan jari yang berani baca depan. Ya, kita yang lantang ya, Bet. Terima kasih Mbak Tika. Artinya demikianlah, dan barang siapa membalas seimbang dengan kezaliman penganiayaan yang pernah diderita kemudian dizalimi, kan? Pasti Allah akan menolongnya. Sungguh Allah Maha Pemaaf, Maha Pengampun. Allah sering dizalimi, sering apa-apa, tapi Allah itu sangat murah sekali maaf. Ya? Nyatanya apa? Kita sebagai manusia setiap hari melakukan kesalahan, kita masih hidup kan? Ya. Tanpa disuruh, nah, apa ini dan itu, kan? Hanya apa? Kita selalu mohon maaf kepada Allah setiap sholat, kita menunjukkan, mohon pada Allah, menyesali segala perbuatannya kalau kita itu salah, banyak dosa, dengan mengucapkan apa ya? Dulu, kalau kita bersalah, apa ya? Iya, astagfirullah. Kita mohon ampun pada Allah dengan mengucapkan kalimat istighfar. Allah Subhanahu wa taala Maha memaafkan orang-orang yang berbuat dosa dengan tidak menyegerakan siksaan bagi mereka serta mengampuni dosa-dosa mereka. Inilah sifat Allah Subhanahu wa taala yang tetap dan terus maha mulia, dan inilah kemurahan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya di setiap waktu dengan memaafkan dan mengampuni
jelas sekali. Allah itu tidak memilah-milah, ataupun tidak menunggu-nunggu, ataupun tidak mengulur-ulur waktu dalam memberikan maafnya kepada semua umatnya. Beda dengan manusia, disuruh meminta maaf atau memberikan maaf nanti dan nanti, tapi Allah itu. Selanjutnya, nih seorang hamba yang menyadari nama dan sifat Allah Al-Afu pasti akan selalu memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dari setiap kesalahan yang dilakukan, ya. Setiap saat dan dimanapun berada. Dia juga selalu memaafkan kesalahan orang lain, bahkan sebelum diminta pasti telah memaafkan. Dia tidak mudah marah dengan perilaku buruk orang lain. Ada yang seperti ini, Mas Nam? Sebelum kita diminta maaf, kita sudah minta maaf duluan. Ada enggak? Dengan ikhlas tapi dengan ikhlas. Ada enggak yang dengan ikhlas memberikan maaf tanpa mengungkit kesalahan yang pernah diperbuat? Ada enggak? Makanya kita berlatih dari pelajaran ini untuk supaya bisa, ya, memberikan maaf kepada orang lain tanpa melihat kesalahan yang pernah diperbuat kepada diri kita. Nah, ini ada perbedaan antara Al-Ghafar dan Al-Afu. Perbedaannya di mana? Baik Al-Ghafar dan Al-Afu memiliki makna dan mengampuni atau memaafkan. Hampir sama ya? Hampir sama. Namun Al-Afu memiliki arti lebih dalam daripada Al-Ghafar. Al-Ghafar Maha Pemberi Maghfirah. Apa itu Maghfirah? Sama-sama Maghfirah artinya apa? Kalau belum tahu, coba kita bukakan ya. Nah, ini bareng-bareng baca Maghfirah artinya apa? Maghfirah. Tapi Allah menutupi dari pandangan makhluk agar kita tidak berbuat dosa lagi, ya, kita harus menyegerakan diri untuk, ya, memohon ampun atas segala dosa-dosa kita kepada Allah supaya diampuni, ya. Berarti dosa yang masih lalu ada, waktu masih ada. Makanya untuk menghapus dosa-dosa yang lalu, kita segera mungkin untuk minta maaf kepada Allah dengan banyak-banyak, ya, kita melakukan, ya, perbuatan yang baik, menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangan, dengan rajin sholat yang khusyuk, berdoa. Jangan habis sholat, ya, assalamualaikum langsung lari. Kita berdoa dulu. Kita banyak salah dengan Allah, menyesali atas perbuatannya. Jangan langsung lari. Minimal kita itu habis sholat 3 kali baca kalimat istighfar. Adapun Al-Afu, Allah Maha Pemberi Maaf. Dalam Al-Afu, Allah Subhanahu wa taala telah menghapuskan dan menghilangkan dosa yang dilakukan hambanya seperti tidak pernah melakukan kesalahan. Jadi pemberian maaf lebih istimewa. Apa yang dikatakan dalam kehidupan sehari-hari? Orang yang suka memberi maaf lebih dulu itu adalah orang yang sangat mulia. Ya. Kalau ini kan, ya, Allah nggak usah diminta maaf, Allah sudah memaafkan hamba-hambanya. Tapi bagaimana dengan hubungan manusia dan manusia? Sudah memberikan maaf berarti kan belum? Sudah minta maaf apa belum? Sudah memberikan maaf apa belum? Itu manusia. Kalau orang yang berjiwa besar, dia pasti kalau akan melakukan kesalahan, dia akan meminta maaf duluan, akan memberikan maaf duluan. Itu kalau orang yang berjiwa besar, walaupun rendah
Nah, itu tadi ya, tentang pemaparan sifat Asmaul Husna. Ada yang mau tanya sebelum Pak Guru ke permainan ini? Ini Pak Guru ada permainan. Sebelum permainan ini tentang sifat Asmaul Husna itu sudah jelas atau mau diulangi lagi? Jelas, barang ada yang mau tanya silakan bertanya, enggak apa-apa. Pak Guru kasih waktu 5 menit. Cukup? Kalau cukup, Pak Guru ingin ya, bermain dengan kalian. Pengetahuan kalian tentang sifat Asmaul Husna. Di situ ada permainan, ya, ada Al-Asma Al-Husna, Al-Ghafar, Al-Afu. Sampingnya Allah yang Maha Pemaaf, nama-nama Allah yang baik dan Allah yang Maha Pengampun. Menurut kalian itu sudah betul apa salah? Salah. Coba Pak Guru tanya-tanya dengan anak laki-laki. Si Zidan, Asmaul Husna artinya Allah yang Maha Pemaaf, betul apa salah? Salah. Yang betul apa? Yang betul? Asmaul Husna artinya apa? Berarti bukan yang Maha Pemaaf. Bukan. Coba kita cek betul apa enggak? Iya betul ya. Sekarang Al-Ghafar, Najmi. Al-Ghafar artinya nama-nama Allah yang baik. Betul apa salah? Salah. Betul apa? Allah yang Maha Pengampun. Kita cek betul apa salah? Iya betul. Sekarang yang terakhir tentang buku kita artinya Maha Pengampun, betul apa salah? Yang betul apa? Maaf. Iya, ini sebuah permainan ya. Nanti kalian mau saya materi Pak Guru sampaikan. Ini sebuah permainan. Nah, habis ini juga Pak Guru akan kasih tugas. Seberapa jauh kalian menangkap pelajaran yang Pak Guru sampaikan tadi tentang sifat Asmaul Husna. Ya. Nanti Pak Guru kasihkan lembar kerja ya, dikerjakan dan dikumpulkan setelah istirahat. Ya, ini Pak Guru ambil dulu soalnya. Ini ya, ada soal. Ya. Nanti kalian kerjakan. Ya. Jangan lupa tulis nama, kelas, hari, tanggal, waktu. Ya kan? Ini ya, ditulis. Terus nanti dikumpulkan setelah istirahat. Jangan menyontek. Ada contohnya tadi ya. Menyontek itu perbuatan tidak baik. Banyak ataupun sedikit hasilnya itu hasil keringat sendiri. Sekarang Pak Guru perhatikan. Nanti dikerjakan ya. Habis jam kedua ya habis istirahat dan dikumpulkan nanti ketika Pak Guru sudah masuk lagi ya. Untuk jam pertama sudah habis tentang materi Asmaul Husna ya. Jadi dari Pak Guru cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.